إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Rabb yang maha sempurna dan maha terpuji. Ya Allah, bagimulah segala pujian. Engkau berikan kami bimbingan dan petunjuk di saat banyak manusia tersesat dari jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Untukmu seluruh pujian. Engkau berikan kami keamanan dan kedamaian di saat sebagian saudara kami dilanda ketakutan dan pembunuhan. Ya Allah, milik-Mu seluruh pujian. Engkau berikan kami rezeki yang halal di saat banyak saudara kami kelaparan dan tidak mendapatkan makan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian juga tak lupa kita mengucapkan salawat serta salam kepada baginda yang mulia, Nabi kita tercinta, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Dan tak lupa juga kami mewasiatkan kepada diri kami sendiri dan kepada jemaah seluruhnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini adalah momen umat Islam berhari raya dan berbahagia. Hari-hari ini adalah saat umat Islam menunaikan ibadah haji
dan ibadah penyembelihan. Semoga Allah menerimanya dari kita semua, serta Allah melanggengkan kegembiraan dan kebahagiaan kita bersama. Hari ini adalah hari raya, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasul, inna a'zamal ayyami indallah yawman nahri thumma yawmal qar. Sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari raya Idul Adha, kemudian Yaumul Qar, tanggal 11 dari bulan Zulhijjah. Hari ini adalah hari raya orang yang beriman, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yaum Arafah wa Yaumun Nahri wa ayyamut tasyriq indana iduna ahlul Islam. Hari Arafah, hari kurban, dan hari-hari tasyrik adalah hari raya kita sebagai orang Islam. Hari ini adalah hari Hajjul Akbar, hari haji yang besar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu Hajjil Akbar Yaumun Nahar. Hari haji yang besar adalah hari raya kurban. Kemudian pada hari ini, amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu berkurban, sebagaimana sabda Rasul, ma 'amila adamiyyun min 'amalin ahabbu ila Allah yawman nahri min ihraqid dam. Tidak ada amalan bagi anak Adam yang paling dicintai pada hari raya kurban dari mengalirkan darah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tebarkanlah kebahagiaan di hadapan orang-orang seliring kita, sambunglah kerabat dan tetangga kita, muliakanlah orang-orang yang telah tua, dan sayangilah anak-anak kita, jenguklah orang yang sakit di antara kita, dan bersedekahlah kepada orang yang kurang mampu. Jangan lupa terus mendoakan kedua orang tua kita dan orang-orang dekat kita yang sudah meninggal dunia. Lakukan yang ma'ruf dan berikanlah yang terbaik dalam berinteraksi dengan istri ataupun suami, pasangan hidup kita. Ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tansawul fadla bainakum." Janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, wahai orang-orang yang menginginkan kesuksesan di dunia dan di akhirat, laksanakanlah perintah-perintah Allah. Perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikirlah dengan bertasbih, bertahlil dan bertakbir, dan mohonlah ampun kepada Allah. Jadikanlah ia sebagai lantunan buah bibir kita. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya, yaitu manfaatkanlah masa muda sebelum datang waktu tua, manfaatkanlah masa sehat sebelum datang waktu sakit, manfaatkanlah masa ada harta sebelum kita jatuh miskin, manfaatkanlah masa kosong sebelum kita sibuk, dan manfaatkanlah masa hidup sebelum kita meninggal. Bersyukurlah selalu kepada Allah atas karunia dan nikmat-nikmatnya. Ingatlah selalu janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan bagi kalian. Namun jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bila kita melihat ke belakang tentang sejarah pensyariatan ibadah kurban, maka ibadah ini berawal dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ismail alaihissalam telah menginjak usia dewasa dan sanggup berusaha bersamanya, Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Perlu dicatat, perintah ini datang setelah penantian Ibrahim yang amat panjang untuk memiliki anak. Ia memiliki anak setelah berumur lebih dari 80 tahun, dan di saat anaknya berada pada usia di mana orang tua paling bahagia dengan anaknya. Sungguh sebuah ujian yang nyata.
ia diperintahkan untuk menyembelihnya. Tetapi Ibrahim siap berkorban demi menjalankan perintah Allah, perintah Rabbnya. Ibrahim pun hendak melaksanakannya, tetapi Allah menggantikan Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim." Ketika Ibrahim dan Ismail telah berserah diri dan Ibrahim telah membaringkan Ismail anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, maka kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah melaksanakan perintah dan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pengorbanan Ibrahim di jalan Allah bukan hanya ini. Pengorbanan Ibrahim dalam perjuangan menyebarkan agama Allah patut diambil semangatnya. Ibrahim harus sebagaimana harus berhadapan dengan kaumnya, sampai kaumnya membuatkannya api yang besar lalu melemparkannya ke dalam api tersebut. Tetapi Ibrahim alaihissalam tetap bersikap dan berkata-kata lembut kepada ayahnya, serta bersabar terhadap permusuhan kaumnya. Ketika perjalanan dakwah Ibrahim di negerinya tidak mendapatkan sambutan yang baik, yaitu tidak beriman kepadanya kecuali satu orang perempuan dan satu orang laki-laki saja, Ibrahim tidak segera meminta diturunkan siksa dan azab bagi kaumnya, melainkan dia berhijrah meninggalkan Irak menuju Syam, kemudian ke Mesir. Barangkali di tempat barunya dia mendapatkan penerimaan. Semua itu adalah wujud nyata pengorbanannya demi agama Allah. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan perkataan Ibrahim alaihissalam, "Wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku harus berpindah ke negeri yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh dialah yang maha perkasa." Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Melalui momen Idul Adha kita ini, kita belajar untuk berkorban demi agama dengan jiwa dan harta, dan juga berkorban untuk saudara-saudara kita dengan kemampuan apa saja yang memiliki. Dahulu para sahabat memperjuangkan agama Allah dan melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan, ketika perang Uhud terjadi dan umat Islam kocar-kacir melarikan diri, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 12 orang Ansar, termasuk diantaranya Talha bin Ubaidillah, mereka terjepit dalam kejaran orang-orang musyrikin. Wajah Rasulullah terluka, darah mengalir di atas wajah beliau yang mulia, gigi seri beliau patah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada 12 sahabat Ansar itu dan berkata, "Siapakah yang menghadapi orang-orang itu?" Talha segera menjawab, "Aku." Tetapi Rasulullah berkata, "Engkau tetap di tempatmu." Sehingga salah satu Ansar berkata, "Aku yang menghadapi mereka." Lalu dia pun menghadapi orang-orang musyrikin itu hingga ia mati syahid terbunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menoleh dan berkata, "Siapakah yang menghadapi orang-orang itu?" Dengan cepat Talha menjawab, "Aku." Tetapi Rasulullah masih dengan jawaban yang sama, "Engkau tetap di tempatmu." Sehingga sahabat Ansar lainnya yang maju menghadapi mereka hingga dia mati syahid terbunuh. Begitu seterusnya hingga tidak tersisa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Talha saja. Maka Talha maju melawan mereka sebagaimana perlawanan 11 putus demi melindungi Rasulullah, demi membela agama Allah. Disebutkan ada sekitar 70 luka di badannya saat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun tentang pengorbanan para sahabat, banyak cerita tentang hal itu.
Sampai pernah Abu Bakar radhiyallahu anhu datang membawa seluruh hartanya. Lalu Nabi bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, taraktu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Sedangkan berkorban untuk sesama, apalagi orang yang membutuhkan. Kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menjadi saksi nyata. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak kepada orang yang meminta. Jika ada, beliau akan berikan. Jika tidak ada, maka beliau akan usahakan setelahnya. Demikian juga para sahabat. Abu Talha dan istrinya sengaja mematikan lampu saat menjamu tamu dan pura-pura ikut makan di hadapannya, padahal sebelumnya mereka tidak punya apa-apa kecuali makanan yang disuguhkan untuk tamunya. Itu pun sebenarnya makanan adalah makanan anak-anak mereka. Tentu pemandangan ini tidak mengherankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah, teladan bagi kita semua. Beliau sabdakan, ahabbu ilallahi ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabbul amali ilallahi azza wa jalla sururun tudkhilu ala muslim takshifu anhu qurbah aw taqdi anhu dayna aw tatruda anhu ja'a wa li an amshiya ma'a akhin fi haja ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni masjidil madinati syahra. Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling berguna bagi orang banyak. Amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan muslim, yaitu membantunya mengangkat suatu kesusahan, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan suatu kelaparan. Sungguh membantu, mengupayakan suatu keperluan seorang saudara lebih aku pilih daripada beriktikaf di masjid ini, yakni Masjid Nabawi selama 1 bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, 15 abad yang lalu saat melaksanakan hajjatul wada di hadapan kurang lebih 120.000 sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u zata amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Rabb kalian, kerjakanlah salat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat terakhir untuk para ummahat, untuk para ibu-ibu, untuk para akhwat, untuk yang hadir di kalangan banatu Hawa. Pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah di dalam bergaul, bertakwalah kepada Allah di dalam berucap, bertakwalah kepada Allah di dalam berpakaian. Bertakwalah dan bertakwalah, jalankan segala perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perempuan apabila menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan masuk ke dalam surga Allah melalui pintu mana saja yang ia inginkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang perempuan bersalat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatan dan taat kepada suaminya, akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min haisil abwabil jannati syi'ti. Masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau inginkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita. Semoga Allah menerima dan memberikan ganjaran pahala pada hewan kurban sembelihan kita. Semoga Allah menerima ibadah haji saudara-saudara kita dan memudahkannya. Semoga Allah menurunkan pertolongannya dan memberikan kemenangan kepada saudara kita yang ada di negeri Palestina dan negeri-negeri Islam lainnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآلنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم بتوفيقك. اللهم كن له معينا على الخير والهدى والرشاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا وقيامنا وجميع عباداتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.